Wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Prof. Aman Fatur Rahman yang kita sama-sama hormati, kemudian teman-teman semua, alhamdulillah syukur kepada Allah. Di bulan Ramadan ini kita masih bisa bersilaturahim, silaturahmi, bisa menuntut ilmu dalam majelis yang barangkali tidak seperti biasa di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, tapi alhamdulillah selalu ada cara untuk menuntut ilmu, selalu ada cara untuk bersilaturahmi. Kemudian salat dan salam kita sanjungkan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umat beliau yang tetap istiqamah menjalankan risalahnya sampai tiba hari yang dijanjikan. Bapak narasumber dan teman-teman semua, mari sama-sama kita awali acara kita yang baik ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke tema, sebetulnya saya agak penasaran dengan Kang Oman ini, dengan Prof. Oman ini. Karena kalau kita bicara apa yang terjadi di masa lalu, itu kan sumbernya kalau tidak keliru ada selain manuskrip ya Prof, ada juga prasasti, ada juga folklore ya, tradisi lisan, tradisi tutur, seperti dongeng dan sebagainya. Sebetulnya apa menariknya ya Prof ya mengkaji sejarah yang sudah ribuan tahun atau ratusan tahun, manfaatnya bagi kita yang hidup di masa kini, itu manfaat mengkaji masa lalu itu seperti apa ya Prof? Menariknya, bukankah hidup itu harusnya keep moving forward begitu Prof, ke depan? Iya, kan di dalam Al-Quran juga kan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad kan. Sudah jelas sebetulnya kita itu diminta untuk refleksi masa lalu tapi lighad untuk kepentingan masa depan. Nah, kalau pertanyaannya apa manfaatnya, ini sebetulnya pertanyaan yang amat mendalam dan jawabannya juga harusnya sih mendalam. Tapi kan ini kan sekilas saja dulu ya. Itu sumber primer. Jadi apa namanya prasasti. Jadi sumber sejarah memang kan 3 ya. Kalau masa kertas atau daun prasejarah gitu ya. Itu ada prasasti, inskripsi, kemudian ada manuskrip tulisan tangan, ada dongeng, folklore gitu ya. Itu intinya itu adalah sumber primer untuk mengetahui sesuatu. Nah, sekarang itu di masa apa ya, disebutnya generasi milenial gitu ya. Sekarang itu orang tuh lebih suka berpengetahuan, termasuk berpengetahuan agama dengan instan. Nah, sumber-sumber yang primer itu menyediakan sumber yang kokoh sekali gitu. Jadi kalau kita tahu sumber primer itu argumennya itu akan kuat gitu. Itu keuntungan. Pijakannya itu kuat sekali ya Prof ya. Ya, susah untuk dibantah tentang sesuatu itu kalau dasarnya sumber primer. Dan itu para filsuf dulu zaman Yunani, zaman Arab, zaman Khilafah Abbasiyah khususnya yang Baitul Hikmah, itu kan mengandalkan sumber primer pengetahuannya sampai abad pertengahan. Sekarang aja kita itu pakai Wikipedia, nulis skripsi gitu. Iya ya. Padahal tapi Prof kalau misalnya folklore itu kan dongeng. Itu relatif membacanya berarti harus pakai cara yang khusus ya Prof. Karena kan namanya dongeng kadang bercampur baur dengan legenda. Betul. Jangankan folklore, manuskrip juga ada manuskrip yang disebutnya itu manuskrip sastra sejarah. Ada sejarah sastra, ada sastra sejarah. Jadi sejarah tapi diceritakan dengan dalam bentuk cerita, hikayat misalnya. Itu harus hati-hati juga tentu. Disebut sumber primer karena dia sumber yang dihasilkan oleh masyarakatnya sendiri gitu ya, langsung, bukan sumber kedua, ketiga yang sudah diperas begitu. Nah, tetapi cara memperlakukannya memang beda-beda. Kalau yang banyak khoyalinya gitu, banyak imajinasinya, itu juga harus di treatment tersendiri. Nanti kan ada ilmunya, ilmu semantik, ada semiotik gitu kan, melihat tanda. Kalau manuskripnya ceritanya bicara apa, nah berarti ini tanda apa sih sebetulnya harus dibaca gitu, bukan as it is gitu dipahami harfiah gitu. Berarti pendekatannya kalau membaca sejarah mah lebih khusus ya Prof ya? Cara memahaminya itu ya? Ya, dan sebetulnya apa ya, pengetahuan orang-orang pinter, filsuf dulu itu berbasis teks ya, berbasis sejarah ya. Teks. Ya, saya kira ini yang harus, ini sekarang nanti mungkin saya juga ceritakan nanti kaitannya dengan Ramadan ya. Kita nih gagap sekarang itu menghadapi pandemi wabah. Padahal sejak masa Nabi, bahkan sebelum Nabi sudah ada kan. Jurisprudensi hukumnya, fikih Islamnya sudah ada gitu.
Tetapi kita gagap, termasuk pemerintah juga agak gagap gitu sehingga agak lambat. Bukan hanya kita saja, negara-negara lain juga gitu. Itu karena sejarah agak dilupakan gitu. Ini padahal ya salah satu manfaat besar kita belajar dari masa lalu ya, Prof. Mungkin di dalam konteks Indonesia juga ada ya tradisi folklore misalnya selain manuskrip yang manfaatnya itu bahkan bisa sampai menyelamatkan nyawa banyak orang, mungkin menyelamatkan peradaban. Ya, misalnya yang tradisi Smong ya di Aceh ya. Saya nggak tahu ada nggak nih dari Aceh, mudah-mudahan ada. Yang di Pulau Simelu itu kan tradisi lisan yang menyelamatkan warga Pulau Simelu ketika terjadi tsunami tahun 2004 ya. Tahun 2004. Itu kan tradisi lisannya itu adalah diceritakan sama nenek buyutnya, sama orang tuanya. Kalau kamu dengar kata Smong, kamu harus lari ke gunung. Nah, folklornya kan begitu tuh, itu jadi norma yang didasarkan pada folklor. Nah, maka ketika ada Smong itu artinya air kan. Begitu ada air, airnya juga surut di laut, itu langsung orang-orang tuh otomatis jadi kayak otomat gitu, lari ke gunung sehingga selamat. Makanya dari 7.000 sekian penduduk di Pulau Simelu itu hanya beberapa saja itu yang wafat ya. Tentu tetap wafat, kita prihatin, tapi dibanding ratusan ribu yang meninggal, yang tidak punya memori kolektif tentang tradisi folklore tadi, begitu lihat air surut, air laut, karena nggak tahu banyak ikan, datang lagi turun mereka ke pantai, turun ke laut. Padahal justru akan ada Smong, itu contoh tradisi lisan yang bisa menyelamatkan peradaban manusia juga. Aduh, menarik sekali pengajian kita ya teman-teman pada pagi hari ini. Belum mulai kan kita? Belum, ini baru pendahuluan, Prof. Baik teman-teman, itu sedikit colek-colek sedikit lah dengan Kang Oman ya, kita melihat betapa mengkaji sejarah itu ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, teman-teman yang masih milenial seperti sekarang, ini tantangan. Kita kan biasanya kalau mencari ilmu yang praktis, kadang-kadang di WA aja merasa sudah cukup gitu. Baca berita pun hanya cukup judulnya saja. Nah, kita akan mendengarkan sekarang dari pakar manuskrip kuno Islam bukan cuma di Indonesia, karena beliau mengkaji manuskrip Islam di berbagai negara, berbagai sumber. Dan kita akan mendengarkan tema beliau pada pagi hari ini adalah Ramadan di tengah pandemi. Kita akan petik pelajaran bagaimana sebetulnya pandemi atau sejarah bercerita tentang pandemi di masa lalu dan apa kaitannya dengan bulan Ramadan. Nah, ini menarik karena ada kata Ramadan di tengah pandemi. Apakah sejarah itu berulang? Ada mungkin semacam ritme atau periodisasi atau secara periodik, siklus ya. Atau bagaimana? Siklus, maaf ya, siklus. Kami persilakan kepada saya biasanya kalau ke profesor itu manggilnya Prof ya, tapi kalau ke Kang Oman enak pakai Kang gitu. Prof nanti kalau di kampus aja. Kalau di kampus. Kalau begitu Mangga, Kang Oman kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak Kang Sigit dan juga teman-teman semuanya di Bimas Islam. Terima kasih atas apresiasinya terhadap materi ini. Saya memang sengaja untuk mengusulkan materi ini supaya relevan dengan situasi sekarang. Tapi memang materi ini pernah saya sampaikan di Ngariksa yang edisi sebelumnya ya, tentang Ramadan di masa pandemi. Tapi nanti kita kontekstualisasi saja. Materinya juga bisa jadi sumbernya akan sama, tapi mungkin konteks menyampaikannya akan beda gitu ya. Dan terutama saya berharap ada yang sudah pernah nonton Ngariksa itu di YouTube sudah ada gitu ya, yang edisi Ramadan di masa pandemi. Jadi langsung nanti bisa bertanya saja gitu. Pertama-tama tentu saya juga ingin mengucapkan syukur alhamdulillah. Rasanya setiap kesempatan saya bicara itu selalu gitu ya, rasa syukur itu besar sekali kita rasakan di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sakit gitu dengan COVID ini. Kita tidak pernah mengalami ini, generasi kita ini sebelumnya tidak pernah, karena pandemi termasuk Ramadan dan haji yang terdampak di Asia Tenggara di terakhir itu pandemi itu di awal abad ke-20
mulai 1918 yang flu Spanyol, kemudian tahun 1933 sampai 1933 itu masih ada yang kolera gitu ya. Itu siapa yang lahir pada tahun itu coba? Kan nggak ada. Apalagi yang hadir sekarang nih. Ini paling juga lahir tahun 90-an, 80 atau Ketebak 70. ya. Iya, Ada beberapa, wajahnya. Prof. Iya, ya nggak mungkin kayaknya nggak ada yang sama kayak saya tahun 60-an. Saya sudah tua saya gitu ya. Generasi kolonial. Iya, artinya kita tidak ada yang mengalami Ramadan kok dengan pandemi itu gimana ceritanya. Nanti Idul Fitri ini gimana ceritanya? Tidak boleh berkumpul keluar. Bahkan haji, saya pernah menulis artikel kemarin itu dagdikduk haji, cuma media nggak berani menerbitkan karena takut kontroversial katanya. Haji ini kan sesuatu yang ya Allah dalam Islam itu kan rukun Islam ya, rukun Islam yang kelima bagi yang sudah mampu itu. Indonesia itu kan pengirim terbesar ya ke Saudi Arabia dan masa tunggunya itu sampai puluhan tahun, 15 sampai 35 tahun begitu. Tiba-tiba misalnya nih, walaupun belum ada kepastian, terganggu, terdampak gitu ya. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, oleh karenanya ngobrol kita hari ini sesuai dengan bidang saya juga, saya ingin ajak dulu ke masa lalu karena saya ingin mengatakan bahwa pandemi wabah itu siklus yang itu sunatullah gitu. Sunatullah kalau menurut saya. Sunatullah itu apa? Sunatullah itu kan hukum alam. Hukum alam. Jadi kalau kemarin ada apa ya wacana-wacana bahwa ini wabah ini COVID-19 ini konspirasi Amerika, Cina, debat tuh mereka berdua gitu kan, kita ikut pusing gitu kan. Itu sebetulnya tidak terlalu bermanfaat buat kita. Ya mau dari mana kayak asalnya, yang jelas ini itu adalah wabah penyakit menular yang sudah terjadi pada abad ke-6 bahkan gitu ya. Coba nih sekarang saya mau share materinya supaya bisa apa namanya cocok gitu ya. Sebentar, materinya itu tadi sudah saya buka belum ya? Sebentar. Tadi sudah saya kirim ke Kang Sigit, tapi supaya praktis biar dari sini aja gitu ya. Ya, mangga. Ya. Ramadan di masa pandemi. Oke. Tapi nanti seperti yang saya sampaikan, kalau seandainya ada yang sudah pernah mengikuti, mangga itu, oh ini kok begini ya tampil. Oh iya ini. Kalau ada yang pernah menyaksikan ini, ya anggap saja nggak deres lah mengulangnya kedua kali gitu ya. Nah, jadi saya memberi judulnya itu Ramadan di masa pandemi ini mengubah musibah menjadi hikmah gitu. Nah, saya berawal dari pemahaman kita semuanya, surat Ali Imran ayat 191, Allah kan mengatakan di situ ciri ulul albab, ketika mendefinisikan ulul albab itu adalah alladzina apa? Jadi lupa sekarang tiba-tiba. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Soalnya banyak alladzina nih, ayat Al-Qur'an tuh ada alladzina yunfikuna dan seterusnya. Tapi poin saya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu wabah itu kan kalau kita lihat ya berulang. Itu Ramadan itu pasti juga karena Ramadan tiap tahun, sementara wabah itu ada yang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang abad ke-14 itu 1347 sampai 1353. Berarti kan memang terdampak gitu ya. Lalu apa yang terjadi dong gitu dengan perilaku masyarakat muslim? Nah, yang sebelum masa Nabi itu yang Justinius, kemudian yang di masa Nabi itu yang Sirawai. Nah, yang Sirawai, kemudian yang Sayyidina Umar Amwas, itu yang menurut saya menghasilkan jurisprudensi hukum Islam terkait dengan wabah. Jurisprudensi hukum Islam itu preseden kan, preseden
ini fatwanya gimana nih kalau kita menghadapi wabah? Nah, dalam Islam ternyata sudah ada, yaitu hadis Nabi yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kan, ketika Sayyidina Umar itu mau masuk itu ya ke Syam, kemudian bertemu dengan sahabat-sahabatnya gitu, Ubaidah dan yang lain-lain, kemudian di situ berdiskusi apakah masuk atau tidak ke daerah wabah itu, maka Abdurrahman bin Auf kan menyampaikan, meskipun Sayyidina Umar sudah berijtihad sebelumnya kan, kata Abdurrahman bin Auf, Nabi pernah bersabda bahwa kalau seandainya ada wabah di satu wilayah, kamu tidak boleh masuk ke situ. Tapi kalau kamu sudah terlanjur ada di situ, kamu jangan keluar dari situ. Nah, ini kan semangatnya itu adalah semangat tidak menularkan. Artinya sudah ada gitu menularkan itu gitu dari dulu. Nah, ini dan kita tahu kan itu di abad ke-7 itu Al-Jarif, Al-Fatayat, mengapa disebut Al-Fatayat? Karena yang korban itu awalnya perempuan-perempuan, pemuda-pemuda, pemudi gitu ya, yang di Basrah itu tahun 706. Al-Jarif juga sama, itu 688 sampai 689 dan seterusnya gitu. Yang Al-Ashraf itu disebut Al-Ashraf juga. Kalau Al-Jarif itu kan ini apa dahsyat gitu ya. Kalau Al-Ashraf itu karena yang korbannya itu orang-orang mulia, orang-orang yang al-akhyar, yang pilihan, orang-orang yang ya sahabat-sahabat juga orang. Jadi ini sebetulnya juga jadi pelajaran buat kita bahwa melihat wabah itu apa ya, jangan dianggap sebagai siksaan, hukuman Tuhan, kutukan gitu. Karena yang wafat itu banyak yang al-ashraf, yang al-akhyar gitu. Itu mengapa disebut al-ashraf di Irak dan Syria. Kita tahu di abad ke-14 itu yang The Black Death nih yang tahun 1347 itu Ibnu Hajar al-Asqalani kehilangan 3 putrinya. Kemudian beberapa ulama lain anaknya gitu yang hilang, anak laki-lakinya. Kemudian bahkan ia sendiri yang wafat gitu ya. Itu kan banyak ceritanya. Nah, ini ada di mana informasi ini? Ada di manuskrip gitu. Nah, jadi manuskrip-manuskrip yang saya terus terang ya, hikmah, salah satu hikmah pandemi, kita kan bukan bersyukur bahwa pandemi ada, ya naudzubillah ya, tapi hikmah, selalu kan ada hikmah. Hikmah bagi saya secara pribadi, tiba-tiba saya itu diajak gitu, ditarik ke dalam oleh situasi ke dalam keadaan di mana saya harus membaca sumber-sumber primer tentang wabah dalam tradisi Islam. Itu sebelumnya saya tidak tahu loh tentang manuskrip-manuskrip yang banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan beberapa. Ya Allah, saya bilang kenapa ya pendidikan Islam kita, bimbingan masyarakat Islam juga oleh para penyuluh misalnya, kok tidak pernah itu menggunakan sumber-sumber ini. Saya yakin tidak pernah gitu. Padahal ini mengakibatkan kita gagap gitu ketika menghadapi situasi pandemi sekarang. Gagap tuh salah satu cirinya apa? Misalnya ketika diminta di rumah gitu ibadah, kan masih banyak yang protes. Masih banyak yang ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita harus takut sama Tuhan, tidak boleh takut sama corona. Ini karena knowledge-nya tidak nyambung dengan knowledge, dengan pengetahuan yang ada pada masa Nabi, sesuai tuntunan Nabi. Para ulama itu sudah menyusun kitab Ar-Risalah misalnya bab fi bayanis sukut waluzumil buyut. Kamu ini bab tersendiri bab tersendiri membahas tentang diam dan tinggal di rumah. Itu hadis-hadis Nabi yang sahih disampaikan. Kemudian An-Nabulusi itu menyusun juga petunjuk hadis-hadis begitu yang khusus petunjuk soal tinggal di rumah. Jadi sebetulnya justru dengan pandemi wabah ini yang terjadi termasuk COVID-19, kita itu diajak termasuk beribadah di bulan Ramadan untuk memahami umat muslim khususnya itu mana yang esensi ibadah, mana yang sebetulnya cara saja gitu, cara beribadah. Di dalam Islam itu ada yang as-sawabit, ada al-mutaghayyirat. Ada yang tidak boleh berubah, ada yang bisa berubah. Yang tidak boleh berubah itu sesuatu yang esensi sifatnya. Misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu ya tidak mungkin berubah dalam hal itu perintah agama. Tidak mungkin ada misalnya ada lagi syariat karena nabinya sudah tidak ada, tidak wajib sholat Jumat, tidak mungkin tuh. Sholat Jumat itu wajib gitu hukum dasarnya.
idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah dan seterusnya kan dari situ. Tapi cara sholat Jumat itu seperti apa? Nah, ini pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa cara itu bisa berubah gitu. Oh, berubahnya kok drastis, ekstrim. Kalau boleh bilang itu apa istilahnya itu disruptif gitu ya, radikal gitu perubahannya dari biasa sholat ke masjid kemudian sekarang tidak ke masjid, tarawih biasa ramai ke masjid jadi tidak ke masjid. Itu cara gitu. Apakah memungkinkan? Memungkinkan. Nah, makanya kemudian ada tuntunannya apalagi ya sholat Jumat juga kan Imam Syafi'i kan 40 mensyaratkan. Tapi kan imam yang lain, misalnya Imam Hanafi kan fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu kan domir jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar salim. Dalam bahasa Arab itu kalau mufrad itu satu, kalau dua itu tasniyah, kalau lebih dari dua itu sudah jamak gitu. Fas'au itu kan domir antum kan, segeralah kalian. Nah antum itu lebih dari dua, artinya kata Imam Hanafi, Abu Hanifah, ya sholat Jumat itu minimal 3 orang. Sehingga dalam keadaan sekarang, maka ya silakan sholat di rumah. Ya saya tidak meninggalkan Jumat pada dasarnya. Ya saya sholat di rumah, kebetulan anak saya 3 orang laki-laki gitu, jadi gantian gitu. Sholat taraweh juga alhamdulillah mereka tidak pernah jadi imam taraweh menjadi imam taraweh, kan itu hikmahnya gitu ya. Nah, banyak gitu. Oke, saya loncat dulu langsung ke soal ini manuskripnya gitu. Nah, manuskrip yang merekam tentang wabah, tentang Ramadan di masa wabah itu banyak. Saya sampaikan contoh saja beberapa ya. Misalnya di sini diceritakan dalam kitabnya Al-Maqrizi, As-Suluk li Ma'rifati Dualil Muluk misalnya, itu di situ dijelaskan. Nah, bahwa di Mesir ini yang paling terdampak loh, parah sekali. Kalau kita baca sumber-sumber manuskrip itu diceritakan bagaimana pada abad ke-14 itu Mesir itu masjid itu bukan hanya masjid, rumah ibadah itu pada tutup, bahkan yang azan juga tidak ada. Kita ini masih bersyukur, alhamdulillah ada yang azan, meskipun mungkin tidak berjamaah gitu ya. Diganti azannya dengan sholatlah kalian di rumah gitu kan. Shollu fi buyutikum atau dengan lafaz yang lainnya juga gitu. Tapi itu di Kairo itu pada masa itu saking semuanya itu terdampak meninggal, bahkan perempuan itu yang mau melahirkan ingin ke rumah sakit di jalan sudah meninggal. Kemudian bergelimpangan begitu saja karena klinik itu juga tidak tersedia begitu perawatan sehingga orang sudah tidak bisa ngurus lagi. Sekarang itu ya ada memang tentu masih gitu ya kekurangan-kekurangan, tapi sekarang sudah jelas jauh lebih baik teknologinya juga gitu ya. Nah, saya kira ini yang patut kita syukuri gitu. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila itu maksudnya supaya kita selalu positive thinking dengan berbagai kekurangan yang ada sekarang. Nah ini ragamnya, 3 jenis wabahnya saya tidak sampaikan. Ini puncak wabahnya yang dijelaskan dalam manuskrip Daf'un Niqmah ala fi sholati ala Nabi, Abi Hajalah. Ini juga menceritakan bagaimana epidemik pada saat itu di Mesir gitu ya khususnya, itu puncaknya itu justru terjadi pada bulan Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Gitu. Memanjang dari mulai bulan Oktober 1348 sampai Januari 1349. Karya ini ditulis pada bulan Februari tahun 1349. Artinya Abi Hajalah mengalami betul gitu. Bagaimana masa-masa itu gitu ya. Pada kesempatan yang lain itu bisa dibaca secara khusus. Asik sekali membaca manuskrip itu bagi saya. Nah, cuma gini, saya ingin loncat ke Asia Tenggara ya, ke Indonesia. Nah, ketika saya menemukan manuskrip yang luar biasa banyak tentang Ramadan di masa pandemi di selain Indonesia, di Timur Tengah dan di Eropa gitu ya. Ketika saya mencari di Indonesia, itu kesulitan saya mencari manuskrip yang cerita tentang tradisi Ramadan di masa pandemi gitu. Makanya judulnya saya ubah ketika judul dari Kang Sigit waktu itu kan tradisi Ramadan di Indonesia ya di masa pandemi. Sumbernya itu minim sekali. Mengapa? Pertama yang tadi saya sampaikan
bahwa pandemi itu di Indonesia itu yang terjadi itu terakhir yang kita alami, mungkin yang pertama juga ya, bukan yang terakhir ya, itu di akhir abad ke-19, ya dari mulai pertengahan sih sampai awal abad ke-20, pandemi yang luar biasa. Tapi sebelumnya di abad ke-16, 17, 18, 14, 15 juga kayaknya kok nggak nyampe ke sini kayaknya. Yang the Black Death tadi itu, yang apa namanya, al maut al aswad gitu ya, maut hitam gitu, yang di Eropa tidak ada rekamannya. Padahal manuskrip itu ditulisnya justru abad ke-15, 16, 17, 18. Nah, setelah abad 20 tidak ada lagi tradisi penulisan manuskrip, sehingga saya tidak menjumpai gitu. Apakah tidak pernah ada yang terfikirkan menuliskannya? Mungkin juga karena pengaruh kolonialisme kan ya. Jadi sibuk dengan ini kolonial, dengan menghadapi penjajahan, sehingga tidak sempat menulis karya. Para ulama lebih banyak menulis itu tentang tasawuf, fikih dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi, ini menarik, manuskrip yang sudah ditahqiq juga, ditulis oleh Al-Manjibi. Nah, jadi ceritanya Al-Manjibi ini mengalami taun juga gitu ya pada tahun 775, 1373 gitu. Nah, ya, jadi kalau lihat tahunan, coba perhatikan tahun-tahunnya. Tadi 1347 sampai 1353, ada lagi 1373, jadi siklus gitu. Dan diceritakan dalam sejumlah manuskrip itu bahwa pandemi itu terjadi karena ini polusi udara. Jadi kerusakan alam yang disebabkan oleh kerusakan manusia, kemudian tidak bersih pola hidupnya, kemudian ada kutu gitu, kutu yang membawa virusnya itu, kutu itu nempel di tikus, kemudian tikusnya itu dibawa melalui pergerakan manusia. Jadi tikus itu kan ikut di karung beras gitu, karung berasnya itu dibawa ke pelabuhan, kemudian karung beras itu dibawa oleh para saudagar ke satu tempat ke tempat yang lain, sehingga pola penyebaran wabah itu mengikuti pola komersil, pola rute perdagangan gitu. Itu mengapa pada abad ke-14 itu ke Indonesia belum terlalu kuat, karena memang Indonesia belum mainstream saat itu sebagai pusat komersil dunia. Nah, kalau saja kita belajar dari pola siklus wabah pada masa lalu itu, kita ketika bulan Januari Februari kita tahu di Wuhan itu ada, itu seharusnya kita tidak punya anggapan bahwa nggak mungkin datang ke Indonesia. Tidak mungkin beranggapan, karena Indonesia sudah terbuka jalur perdagangannya, jalur komunikasinya. Nah, cuma karena tidak ada nih dalam memori kolektif kita ya, bahwa kalau ada wabah penyakit menular itu jalur yang sudah terbuka itu tidak mungkin tidak tertular gitu. Tidak ada itu memori itu, maka kita abai. Tiba-tiba tanggal 2 Maret diumumin ada yang positif, dan saya yakin sebelumnya juga itu sudah ada gitu ya. Buktinya begitu diperiksa sekarang kan rapid test cepat sekali gitu. Gagap. Nah, jadi kita belajarlah dari manuskrip ini supaya tidak terjadi lagi gitu. Nah, ini satu-satunya yang saya jumpai. Bukan berarti memang hanya ada satu, tapi sejauh ini dalam penelusuran yang hanya setengah bulan ini, saya menelusuri ada sih catatan Ramadan di Asia Tenggara, di Indonesia gitu ya. Yang terjadi itu tahun 1933 di Hindia Belanda, saat itu masih Hindia Belanda. Tertulis dalam buku Histories of Health in Southeast Asia. Di situ diceritakan bahwa more than 500 patients passed through the Dutch clinic in the city. Ada 500-an pasien meninggal di klinik Belanda. Di situ ada 4 klinik ya pada saat itu. Ada klinik Belanda, klinik Arab, klinik Rusia, klinik Inggris gitu. Nah, itu akibat kolera pada saat itu banyak yang meninggal. Kalau kita baca ceritanya apa namanya cerita sejarah pada awal abad itu dokter pada tidak mau datang ke Jawa karena ada penyakit yang flu influenza itu, karena takut. Jadi dokter itu malah nggak mau juga gitu ya untuk datang ke situ, walaupun ada satu dokter yang kemudian menjadi pahlawan nasional. Saya tidak ingin terlalu dalam di situ. Nah, kemudian sebentar, berapa menit lagi Kang Sigit? Oh, ini udah mau menit 30 ya. Mangga dilanjut aja Kang, soalnya menarik ini saya kajiannya. Baik.
Lalu apa sih secara antropologis nih sekarang kita melihat nih, perspektifnya antropologis nih sekarang. Antropologis itu melihat perilaku manusia. Perilaku manusia itu seperti apa ketika terjadi wabah gitu ya. Itu juga direkam dalam sejumlah manuskrip. Saya sampaikan di sini sumber sekundernya, bukunya Michael Dawes tentang The Black Death in the Middle East gitu ya, tahun 77. Supaya gampang saja ngelihatnya karena manuskripnya banyak dirangkum oleh justru yang menulis malah sarjana barat ya gitu ya. Ya tidak apa-apa kita pakai saja gitu ya. Nah, sekarang itu kita juga sebetulnya kan sedang melihat nih perilaku manusia di Indonesia menghadapi wabah. Ternyata kan beragam ya. Beragam itu ada yang diminta, ada surat edaran dari Pak Menteri kita, Pak Menteri Agama, Pak Fahru Roji, supaya ibadah di rumah. Tapi kan masih ada juga tuh yang memaksa, masih ada juga tuh jemaah yang tetap melakukan pengajian yang kemudian ternyata menimbulkan wabah gitu, jadi klaster tersendiri gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi karena memang perilaku manusia itu ditentukan oleh cara pandang keagamaannya gitu. Kalau cara pandang kita ini sejak dulu kita udah belajar nih soal wabah, aman itu. Jadi anjuran atau kebijakan pemerintah itu tidak efektif sejak dulu pun ketika cara pandang masyarakatnya itu tidak connect, tidak nyambung gitu. Nah, aktivitas sosialnya yang pertama itu digambarkan prosesi pemakaman massal itu hampir terjadi setiap hari. Nah, kan kita juga dengar kemarin testimoni di acara Mata Najwa misalnya ya, bagaimana supir ambulan itu sampai nangis, aduh tolong bantu saya dong, kamu jangan keluar gitu, tinggallah di rumah, biarlah kami yang berjuang gitu. Karena memang sejak dulu juga begitu. Di sini aside from the mass funerals and the processions, ada pemakaman, prosesi gitu ya, yang itu terjadi setiap saat. Kemudian yang lain itu rumah ibadah termasuk masjid ditutup, tadi saya ceritakan. Kemudian ada masyarakat abad ke-14 itu punya tradisi membaca kitab hadis Bukhari. Hadis Bukhari khususnya bab yang terkait dengan wabah, tentang takdir, tentang karena di situ ada ada hadis-hadis yang menjadi keyakinan bahwa ini tuh takdir Tuhan. Dan memang kan Ahlus Sunnah kan meyakini begitu. Khairahu wa syarrahu gitu kan, khairihi wa syarrihi gitu kan, iman itu bil qadari khairihi wa syarrihi itu kan memang ini ya teologi Asy'ariyah. Nah, sehingga hadis-hadis itu dibaca, ngalap barokah gitu kalau di Sunda mah kira-kira gitulah, membaca kitab Bukhari. Kemudian ada juga perilaku manusia itu puasa seperti halnya di bulan Ramadan gitu, jadi seperti besok nih tanggal 14 hari Kamis kan ada seruan dari tokoh agama ya, dari Paus Fransiskus dan Syekh Al-Azhar itu bersepakat untuk doa bersama, Kementerian Agama juga akan doa bersama, yang di situ diserukan puasa gitu. Karena puasa itu ibadah yang menunjukkan kesinambungan, sebetulnya kesinambungan agama-agama kan. Kan kama kutiba alaikumusiyam kan. Jadi bukan hanya Islam saja. Nah, besok hari Kamis itu hari puasa sedunia dianjurkan oleh Paus dan Syekh Al-Azhar. Dulu juga sama begitu, ada ajakan. Kemudian doa bersama. Dengan bacaan tertentu di sini dijelaskan communal supplication, jadi doa bersama gitu ya untuk mengangkat wabah itu gitu. Nah, tetapi masalahnya itu pada masa lalu ada anjuran yang tadi itu puasa bersama, doa bersama itu dilakukan dengan perdebatan bahwa ada tidak sih penyakit menular itu? Nggak ada. Ini soal nggak ada dalam Islam itu penyakit menular, yang ada itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak mungkin ada menular. Yuk kita doa berkerumun saja bersama-sama. Ada juga keyakinan begitu. Contagion istilahnya. Contagion itu menular. Dulu itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap bahwa wabah itu tidak ada, penyakit menular itu tidak ada karena semuanya itu ditentukan oleh Tuhan gitu ya. Kalau kita jangan takut wabah, pokoknya takut sama Tuhan saja. Udah kita sholat Jumat bareng, doa bareng, kerumun. Ada dulu juga. Nah, ini diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sumanudia fil balad bisaum salasah ayyam fafa'alu. Mereka lakukan itu. Suma waqafu bil jami, kumpul di masjid. Masjid besar, kama yaf'aluna fi syahri Ramadan. Summa kharaju yaumal jum'ah. Mereka juga salat Jumat. Kemudian sabi asyara syahr ila masjidil qadam. Fatadarru'u ilallahi ta'ala. Mereka meminta kepada Allah fi raf'it ta'un, supaya ta'un dihilangkan.
Wa kharajan nas min kulli fajjin amik, berbondong-bondong datang. Hatta ahli dhimmah wal atfal, sampai non muslim juga ikutan, anak-anak ikutan. Wan tasaru fit turuqat, sampai di jalan-jalanan gitu. Wa aksaru tadarru wal buka, nangis gitu kan. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, walam yazdadil amru, tapi wabahnya itu walam yazdadil amru illa syiddah, tapi justru wabahnya itu malah makin memuncak gitu. Persebarannya itu jumlah yang positifnya gitu kalau bahasa sekarang itu makin banyak. Walal mautu illa kasrah. Justru kematian itu makin banyak gitu karena ternyata memang menular gitu melalui manusia gitu ya. Nah, oleh karenanya kemudian semakin ke sini ulama yang berpandangan bahwa ada penyakit menular itu lebih banyak. Nah, karenanya dalam tradisi Islam ada 3 norma yang dihasilkan dengan pengalaman wabah itu. Norma yang pertama adalah yang bahwa wabah itu takdir Tuhan. Itu yang pertama. Dan tidak ada penyakit menular sebagian ya, tetapi kemudian para ulama lain membantahnya. Norma yang kedua adalah kalau ada wabah di satu tempat, kamu tidak boleh masuk ke situ, dan kalau kamu sudah di situ, kamu jangan keluar. Itu norma kedua. Nah, kemudian norma yang ketiganya itu ini saya lupa di mana ya. Oke, sekarang saya lupa yang ketiganya. Tapi itu menjadi nanti kalau terpikir lagi. Ini karena saya berpikir cepat untuk mengakhiri ini karena sudah 30 menit ya. Nah, jadi saya sampai situ dulu. Karena nanti silahkan kalau mau dibagikan juga nggak apa-apa sih. Bagian berikutnya itu menjelaskan tentang lalu kalau memang harus di rumah saja, kalau kata Nabi itu harus di rumah, dalilnya apa sih? Nah, ya, ini saya sampaikan beberapa hadis yang menjelaskan tentang ma yajibu inda zuhuril fitan min tolbis salamah waluzumil waton. Jadi harus tinggal di rumah. Al-qaid fiha khairum minal qaim wal qaim khairum minal masyi wal masyi khairum minas sa'i. Nah, fama ta'muruna, apa dong instruksi engkau ya Rasul? Kunu ahlasa buyutikum. Gitu kata Rasul, kamu akhlas itu mulazimin, tinggal di rumah. Kamu tinggal di rumah ketika ada fitan. Fitan itu kan fitnah. Fitnah itu silahkan cari dalam literatur Arab. Pak Quraish Shihab juga sudah menjelaskan. Fitan itu adalah al-masaib, al-imtihan, ujian, cobaan. Bentuknya bisa macam-macam. Ya. Kaqita'il lailil muslim, seperti gelapnya malam. Saking kita nggak punya gambaran nih, COVID-19 nih kayak apa sih makhluknya gitu. Kok dari Kaqita'il lailil muslim, itu Rasul sudah menggambarkan gitu dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini. Jadi kita itu tinggal belajar saja dari literatur manuskrip khususnya. Memang berat. Ada yang bilang ke saya, Pak, berat itu mempelajari sumber-sumber manuskrip itu. Ya kan al-ujroh biqadril masyaqah. Kalau nanti usahanya susah, nanti hasilnya juga lebih keren gitu. Ya saya bukan merasa keren, tapi sekarang ini ya alhamdulillah gitu. Kalau saya bicara berdasarkan manuskrip, nggak ada yang bisa membantah, orang sumbernya manuskrip gitu ya. Sementara gitu dulu, Kang Sigit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayak banget pengajian kita hari ini, Kang Oman. Terima kasih. Jadi ternyata bukan cuma lockdown yang sesuai dengan ajaran Islam ya di masa wabah. Bahkan stay at home-nya saja juga sudah ada panduannya di dalam ajaran agama kita kalau kita mengkaji manuskrip lebih dalam. Memang berat kalau mengkaji manuskrip ya, tetapi kokoh pijakannya tadi seperti disampaikan oleh Kang Oman. Bahkan sebelumnya Kang, saya agak ragu ini peminatnya pengajian ini banyak nggak ya? Banyak nggak ya? Ternyata sekarang bisa dilihat 100 full. Oh, bahkan sebagian nggak bisa masuk Kang, ini di waiting list. Kenapa? Batasnya 100 ya? Batasnya 100 kalau di Zoom yang kita pakai. Selebihnya kami arahkan untuk menyaksikan di YouTube channelnya Bimas Islam. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang juga tertarik. Ya salah satunya tentu nanti bisa ngikut di pengajian ngariksanya Kang Oman di YouTube channel. Tolong subscribe dong di subscribe. Jangan lupa notifikasinya yang ting-ting gitu. Iya. Nah, kemudian tadi ada 2 poin Kang Oman yang saya garis bawahi. Yang pertama, keyakinan sebahagian orang bahwa, bukan keyakinan, mungkin pandangan bahwa wabah itu selalu identik dengan
azab kepada orang-orang yang berdosa. Jadi kalau misalnya ada wabah atau katakanlah kalau kita mungkin mengatakannya ya musibah atau ujian, itu selalu dianggap ini hukuman Allah bagi orang-orang berdosa. Itu tidak produktif, tidak solutif, dan ya tidak ada kontribusi bagi pencarian solusi ya. Padahal kalau mengkaji manuskrip, bahkan orang-orang saleh, orang-orang yang katakanlah tadi syarif gitu ya, orang-orang yang mulia juga ternyata jadi korban dari wabah. Berarti terbantahkan itu. Yang kedua, yang tadi cukup menarik Kang Oman, tadi dikatakan bahwa sumber manuskrip tentang wabah di Indonesia khususnya itu tidak terlalu banyak. Padahal kalau kita melihat manuskrip, kemudian prasasti, folklore di Indonesia kan luar biasa banyak dan luar biasa kaya. Tapi jadi pertanyaan kenapa terkait dengan wabah ini sedikit? Apakah bisa disimpulkan bahwa memang Nusantara ini tidak mengalami siklus wabah sebesar yang di Timur Tengah tadi digambarkan oleh Kang Oman misalnya? Logikanya sih bukan logika ya, gambaran saya kalau dulu pernah ada wabah yang heboh banget gitu di Nusantara, mestinya setidaknya ada, ya? Pasti ada manuskrip atau mungkin dalam bentuk prasasti kalau lebih lama mungkin, atau folklornya barangkali. Nah itu catatan teman-teman yang ingin berinteraksi dengan Prof. Oman, boleh diaktifkan mode reaction-nya. Nah di situ ada begitu ya, ada acung tangan gitu ya. Acung tangan, raise hand atau clap di situ sudah ada. Saya persilakan kepada Ibu Irna terlebih dahulu, kemudian Ibu Anita Andayani. Ibu Irna, halo, assalamualaikum, silakan. Iya. Assalamualaikum, Prof. Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita semua sehat ya, Prof. Alhamdulillah. Iya, terus Mas Sigit juga dan semua saudara-saudara kita. Saya tanya, Prof, ini bagaimana pandangan wabah itu dalam manuskrip, Prof? Terus dan apakah ada kejadian di masa Ramadan, walaupun beberapa kemarin kan beberapa yang tadi Prof katakan tuh ada beberapa contoh, tetapi yang paling benar-benar membuat kita terkungkung, membuat banyak sekali istilahnya syarat makna untuk ke depan itu di mana saja ya Prof ya? Ya segitu Prof, biar mengerti, biar tahu ke depannya kita biar bisa jaga-jaga begitu Prof. Baik, mengambil pelajaran dari masa lalu ya Mbak Irna ya. Betul. Baik, poinnya sudah ditangkap. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, kita tampung dulu ya Prof ya. Tampung dulu ya, boleh deh sambil saya catat dulu ya. Kemudian tadi saya melihat ada Kang Dadianto. Ya, Mas Dadianto, halo, assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini saya mau menanyakan bagaimana cara atau tahapan dalam masyarakat dalam menyikapi masa pandemi ini yang mana kita kan bahwa wabah ini penuh hikmah. Hanya dari masyarakatnya kita ini mungkin tidak sebenarnya menangkap di rumah itu. Iya. Pak Dadi suaranya nampaknya agak putus ya. Agak putus-putus. Tapi mungkin ada kata yang tadi sempat bisa kita tangkap masalah hikmah. Bisa di chatroom juga ditulis kalau di chatroom bisa. Nanti bisa Pak Dadi bisa memanfaatkan fitur chat di bawah, nanti akan tampil di sebelah kanan. Terakhir, ketiga untuk sesi pertama ini, kami persilakan Mas Muhammad. Sudah kami buka. Assalamualaikum Mas Muhammad Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Sekilas apa yang Pak Profesor tadi sampaikan, saya beberapa bulan kemarin pernah menonton film drama Korea sebenarnya Prof. Ya. Nah, tentang ini, kalau nggak salah namanya Janggem ini ikut-ikutan istri sih sebenarnya. Ikut-ikutan istri sebenarnya. Nggak usah nyalahin di situ diceritakan
Di situ diceritakan tentang salah seorang yang memang mempelajari obat-obatan yang diramu dalam sebuah masakan. Nah, dari melihat pemaparan dari Profesor Oman tadi, sebenarnya mungkin manuskrip yang untuk kaum milenial saat ini mungkin dapat berupa film. Karena kaum milenial itu sekarang kan sukanya nonton daripada membaca. Nah, jadi mungkin ini sekedar ini saja curhatan saja. Kalau seandainya manuskrip-manuskrip yang dalam agama Islam, terutama mungkin yang ada di Indonesia, itu juga bisa dibingkai dalam sebuah media, tentu mungkin bisa menjadi perbendaharaan pengetahuan lebih. Terutama sekarang kan masa COVID-19. Kita melihat tenaga medis yang di televisi saja, ketika muncul sebelum berbuka atau setelah sahur, itu kita juga merasa terenyuh. Nah, itu kan mewujudkan bahwa itu menjadi salah satu juga perbendaharaan pengetahuan atau manuskrip dalam segi bentuk yang berbeda. Nah, mungkin Profesor juga bisa mungkin mewadahi hal itu atau mungkin menciptakan itu ya itu. Itu saja, Prof. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin packagingnya ya, Prof ya. Kalau baca manuskrip packaging bikin ya. kening bekerut begitu, supaya lebih sesuai buat yang milenial. Silakan, Prof. Tadi ada pertanyaan tentang wabah di dalam manuskrip selama Ramadan. Sebetulnya sudah dibahas pada waktu paparan, mungkin diperdalam kembali. Kemudian Pak Dadianto tadi kurang bisa ditangkap pertanyaannya. Mungkin nanti akan dilanjutkan di kolom chat. Kemudian ada masukan dari Mas Muhammad Muslim terkait mungkin pengemasan pengajian yang manuskrip yang serius ini ke dalam mindset teman-teman yang milenial yang karakternya lebih suka yang visual, yang praktis begitu. Ya, betul. Tadi terkait dengan wabah dalam manuskrip sebetulnya memang terlalu banyak sebetulnya ya kalau mau diungkap itu ya, karena pada abad pertengahan itu masa kejayaannya tradisi Eropa dan Timur Tengah, saya kira ya, Eropa khususnya gitu ya. Abad pertengahan itu Eropa itu dengan the Black Death itu, wabah pada abad 14 itu hampir 60% warganya itu meninggal sebetulnya. Tapi mengapa dia malah mengalami kemajuan dari segi sains segala gitu ya. Ini pelajaran buat kita juga bahwa saya melihat dalam manuskrip itu wabah itu justru melahirkan peradaban, gitu. Wabah itu melahirkan peradaban. Lagi-lagi ini hikmahnya ya, jadi jangan disalahpahami bahwa bersyukur, tapi ini adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari gitu ketika itu terjadi. Nah, maksudnya melahirkan peradaban itu bagaimana? Melahirkan norma dan melahirkan habit-habit baru. Habit misalnya tentang kebersihan, kemudian habit tentang menulis karya-karya yang itu merupakan perpaduan menggambarkan keseimbangan antara iman dan akal. Itu kan lahir karya-karya. Dalam manuskrip itu digambarkan begitu, bahwa wabah itu kemudian justru melahirkan kesadaran para penulis pada masa itu untuk menulis pengetahuan tentang Islam, tapi yang dikaitkan dengan sains, dengan kedokteran khususnya. Bahkan juga dengan yang kaitannya dengan pertanyaan Mas Muslim, dengan dikaitkan dengan obat-obat tradisional dan dengan hal psikologi, terkait dengan psikologi misalnya. Nah, itu yang ada di dalam manuskrip. Saya ingin contohkan, mungkin ini saya share satu lagi ini nih, tampilan yang ada di dalam manuskripnya Ibnu Khatimah gitu. Ibnu Khatimah itu dia seorang sejarawan kan tadi ya. Dia juga seorang ulama itu, adib, atibba, seorang dokter juga dari Almeria, dari Spanyol, dari Andalus. Nah, Ibnu Khatimah ini menulis karya yang sayangnya sampai sekarang saya belum menemukan manuskrip aslinya, yang isinya itu pertama tips secara psikologis gitu, kalau menghadapi wabah gitu. Bagi Muslim itu apa yang dilakukan. Saya bacakan saja di sini dari sumber keduanya ya. Last and very interesting is Ibnu Khatimah psychological advice. Jadi saran psikologis dari Ibnu Khatimah in order to maintain moral.
It is best for the spirit to experience joy. Kalau orang yang ditimpa wabah itu, apalagi disuruh di rumah saja, dia di rumah itu harus nyaman, harus senang. Dia harus gembira, harus bergembira. Dia harus relax dan dia harus and hope. Dia harus penuh berharap. Jangan ini nggak ada harapan, ini saya udah kena PHK juga ya. Kasihan juga kan ya ada yang kena PHK. Udah nggak ada harapan hidup, gue udah mati aja dah misalnya gitu ya. Nah, justru tidak, kata Ibnu Khatimah, dia ini ulama, artinya secara ini juga coba baca itu ininya itu the best companion being the Quran. Teman yang paling baik itu Al-Qur'an. Itu kan religiusnya, gitu kan. Mengapa? Karena Quran menimbulkan joy, serenity, relaxation and hope, apalagi kalau dengan murotal dibaca misalnya kan. Nah, kemudian otherwise there were history books, baca-baca buku juga tuh, bukan yang insan-insan juga kalau dulu mah gitu, sarannya itu baca buku sejarah lagi, bukan buku novel nih. Tapi tentu saja novel juga juga humorous works, karya-karya yang humor juga tentu, and love stories, cerita-cerita kayak drama Korea tadi mungkin gitu ya. Tujuannya apa? Substansinya harus dilihat. Substansinya itu to occupy the mind, supaya otak kita, berpikir kita itu bisa disibukkan dengan hal-hal yang positif gitu. Men should avoid talking about anything that would evoke sadness. Saya nggak tahu dalam bahasa Arabnya gimana, karena ini aslinya ini dalam bahasa Arab belum manuskrip ya, dibunyikan oleh Michael Dole gitu. Orang tidak boleh ketika masa pandemi begini berbicara hal-hal yang menimbulkan kesedihan. Apa istilah Sunda mah ya, ngarumas aja gitu, ngarumas aja terus, aduh gimana ya, aduh sedih terus gitu. Masa nggak ada yang bisa dibikin gembira gitu kan? Orang dokter-dokter perawat saja itu bergembira gitu kan gitu ya, kadang-kadang dansa gitu. Sebetulnya itu secara psikologis memang untuk menumbuhkan ini energi positif gitu ya. Nah, jadi tentu di akhir juga Ibnu Khatimah mengingatkan bahwa jangan lupa juga untuk percaya pada Tuhan. Nah, ini kerennya sebetulnya ulama yang yang saya sebut tadi dalam manuskrip itu, dengan adanya wabah itu menyeimbangkan antara iman dan akal gitu. Secara keimanan tetap kita itu everything depended on God. Nah, teologi Asy'ariyah kan begitu. Tetapi kita punya kasab. Kata Asy'ari kan kasab itu artinya usaha, ikhtiar gitu. Nah, cara ikhtiar itu banyaklah diceritakan. Salah satunya yang tadi diceritakan oleh Ibnu Khatimah. Nah, itulah mungkin sekaligus menjawab yang obat tradisional, betul. Yang obat tradisional sebetulnya saya punya bagian lain, tapi mungkin terlalu panjang kalau ditunjukkan. Jadi Ibnu Khatimah juga menjelaskan tipsnya. Misalnya ya, itu gunakan lemon katanya. Ada lemon, ada sitrun, bisa dioleskan ke ke kulit katanya. Kemudian dicampur cuka ya. Saya pernah tweet ini di medsos saya ya, mungkin nanti bisa dilacak gitu. Awalnya saya bilang cuka sih untuk, nah tapi rupanya ya memang secara medis juga, kemarin saya nonton di mana, baca di mana, ada juga rupanya, cuma memang harus dicampur dengan wangi-wangian, bunga ros, ada bunga tertentu yang ada di Eropa tentu, tapi intinya bunga yang wangi-wangian. Kemudian herbal, karena intinya adalah dalam manuskrip diceritakan itu intinya itu sama dengan yang kita sebut sekarang, meningkatkan antibodi kita, kekuatan tubuh kita gitu. Itu yang namanya wabah tidak hilang di dalam tradisi sejarahnya itu sampai ditemukannya vaksin. Jadi selama kita belum menemukan vaksin, ini akan terus. Padahal vaksin katanya tidak akan ditemukan sampai akhir abad 2021 kan. Oleh karenanya sampai vaksin itu ditemukan, kita itu akan mengalami normal seperti ini. Jadi yang disebut dengan Zoom ini juga akan normal, seminar Zoom yang dipakai masker akan menjadi normal kita, habit yang normal, kebiasaan normal, jaga jarak juga harus menjadi normal. Itu kita harus siap dengan disrupsi semacam itu gitu. Nah, saya kira gitu. Itu yang disebut new normal itu ya, Prof ya. New normal itu ya itu. Iya. Ya. Jadi habit baru. Ya. Ya. Berikutnya
saya ingin beri kesempatan, tadi sudah angkat tangan Mas Insan Khairul Kolbi. Ya, silakan Mas Insan. Baik, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Oman. Jadi betul kata orang Perancis, sejarah selalu berulang ya, Prof. Ya. Jadi terkait wabah ini tidak hanya sejarah wabahnya yang berulang, tapi persikapan masyarakat terhadap adanya pagebluk juga berulang. Ada yang pesimis, ada juga yang optimis. Yang ingin saya tanyakan ke Prof terkait dengan pendapat juga bahwa saya adanya wabah merupakan tentara Allah yang dikirim untuk manusia yang berdosa. Kira-kira sama seperti tafsir surat Al-Fil ya, adanya burung ababil yang menyerang pasukan bergajah Abraha. Bagaimana pendapat Prof tentang pendapat itu, dan adakah manuskrip yang mendukung terhadap pendapat tersebut? Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Prof, nanggung nih Prof. Mangga punten, Mas Henry Pradianto ya. Ya, silakan. Terima kasih Mas Sigit. Terima kasih Kang Oman. Ya, luar biasa diskusinya kali ini. Tentunya kalau semua warga Indonesia ikut kajian ini, tentu akan lebih sadar dan akan tetap mau stay at home. Yang saya ingin tanyakan Prof tadi bahwa yang namanya zaman, setiap zaman itu akan melahirkan generasi-generasinya. Nah, kalau belajar dari manuskrip yang dulu, tentunya Prof. Oman lebih keilmuannya lebih mumpuni. Kira-kira menurut Kang Oman sendiri, generasi apa yang akan muncul setelah? Ya, Mas. Ya, ini suaranya agak kurang terdengar, tapi poinnya bisa ditangkap ya terkait dengan generasi yang setiap zaman melahirkan generasi. Prof, dua pertanyaan saja karena sudah di ujung waktu dari Mas Insan tadi terkait dengan wabah adalah tentara Allah. Apakah ada di dalam manuskrip yang menceritakan tentang itu? Iya, kalau bahwa ada memang gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada persilangan pendapat, persilangan tafsir kira-kira begitu melihat wabah ini. Sebagian melihat itu sebagai hikmah bagi yang Muslim, yang saleh, kemudian hukuman, siksa bagi yang kufur gitu ya. Nah, tetapi kan dalam kenyataannya ternyata yang terkena itu dalam sejarahnya itu kemudian juga orang-orang yang saleh juga. Sehingga kalau literatur itu menyebutkan tuh begini, wabah sebagai hukuman itu lebih tepatnya itu diberlakukan dalam konteks sebelum masa Nabi. Gitu. Kalau sebelum masa Nabi, sebelum Islam menyempurnakan agama-agama, itu kan ada kaum Samud, ada kaum Nuh yang kalau kufur keseluruhan itu dihukum dimusnahkan dari muka bumi. Tapi setelah masa Nabi ini membawa rahmatan lil alamin begitu, maka kan ketika ada yang kufur itu kan tidak dimusnahkan begitu kan, ajarannya itu kan tidak dimusnahkan dengan mendatangkan siksaan gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan burung ababil segala itu sebagian ulama juga sudah menjelaskan bahwa ada konteks tertentu pada masa itu
dan ini juga tafsir juga, lagi-lagi ulama menafsirkan bahwa itu adalah contoh yang kemudian bisa ditarik ke dalam kasus wabah yang lain. Jadi setiap wabah itu berarti hukuman gitu. Tapi mayoritas jumhur ulama tidak menganggap demikian gitu ya. Nah, sekarang pilihan ada pada kita mau ngambil tafsir yang mana. Karena yang namanya tafsir itu kan ya tafsir kan, bukan sesuatu yang qat'i begitu ya. Mana yang lebih produktif, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih bisa melahirkan peradaban yang lebih baik. Nah, para ulama sudah mencontohkan sejak abad pertengahan khususnya itu, di masa abad pertengahan itu mencontohkan dengan menulis berbagai karya, dan di situ sudah dijelaskan bahwa yang tadi saya singgung ya, bahwa ini lebih kepada al-masaib, al-imtihan, al-fitan itu al-masaib, al-imtihan. Imtihan itu kan Allah menguji kita itu untuk mengetahui ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian itu yang paling baik, kan begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saya juga menangkap begitu tadi agak kurang jelas, tapi generasi yang muncul setelah wabah ini kira-kira seperti apa gitu ya. Ya tentu kita tidak tahu, tetapi kita berharap bahwa generasi yang muncul setelah ini adalah generasi yang bisa menyeimbangkan antara iman dan akal. Sebetulnya kita sudah tahu kok ad-dinu wal aqlu itu slogan yang sudah kita yakini, agama itu ya akal gitu. Nah, sekarang dengan melihat kenyataan di depan kita bahwa ada saudara kita, tetangga kita, bahkan ada keluarga kita yang memang faktanya itu terkena gitu oleh wabah gitu. Itu bukan konspirasi gitu, itu bukan apa ya, ini takutan yang berlebihan, sebetulnya wabah itu tidak ada, bukan. Memang wabahnya ada gitu, dan wabah ini untuk yang COVID-19 itu penularannya beda dengan dulu. Kalau dulu itu yang pes itu penularannya kan lewat binatang ke manusia, lewat kutunya nempel di tikus, tikusnya kemudian ke manusia gitu. Kutunya itu yang ini dibawa oleh binatang, kutunya ke manusia. Sekarang itu bukan. Sekarang itu dari manusia ke manusia. Kalau penyakit yang dari binatang tinggal nyemprot mungkin ya selesai gitu ya. Malaria juga semprot aja gitu nyamuknya. Tapi ini manusia yang membawanya. Nah, oleh karenanya logika kita harus jalan gitu, bahwa jaga jarak, al-hijr as-sihhi, harus dijaga, nyengker, istilah Sundanya al-hijr itu, nyengker demi kesehatan gitu, itu harus dipraktekkan. Jadi menurut saya lebih baik kita matangkan gitu, generasi yang ke depan itu, anak-anak kita berikan kesadaran supaya tidak berpikir lagi konspiratif, segalanya konspiratif, dikit-dikit konspiratif. Ini psikologi kayak apa ya, yang tidak produktif. Mendingan berdoa. Kan kita juga dengar, tahu ada doa, ada ya seperti li khamsatun itu kan asik juga kan. Li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah gitu kan. Ya dibaca terus begitu dengan tawassul kepada Rasulullah SAW. Saya kira gitu Kang Sigit. Daripada terus berpikir konspirasi ya Prof ya. Ya. Jadi seperti pelarian ya untuk mencari siapa yang disalahkan di dalam konteks ini. Sekaligus jawaban tadi juga, paparan Prof yang barusan itu juga menjawab pertanyaan Ibu Ana Mufidah di kolom chat terkait pola khusus penyebaran wabah di dalam lintas sejarah. Tadi terjawab ya polanya. Teman-teman semua, tidak terasa sudah jam 11. Ini menarik sekali, akademis sekali, dan teman-teman di kolom chat Prof banyak yang meminta materinya, sekiranya diperkenankan. Mangga. Ya, baik. Silakan. Ya, terima kasih. Ini berharga sekali untuk kita. Teman-teman nanti di nomor WhatsApp yang pesan saya gitu dengan materi itu, kemudian dengan paparan kita terbiasa dengan mengakses sumber primer. Jadi jangan terlalu mengandalkan sumber yang, apalagi sumbernya itu hanya dari broadcast, misalnya langsung dipercaya, langsung disebarkan. Sebarkan di bawahnya tuh biasanya. Makanya mangga disebarkanlah slide saya. Gitu. Alhamdulillah. Ini mahal sekali pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillah. Berkah Prof ilmunya. Makin manfaat bagi umat, dan teman-teman yang ingin lebih mendalami bagaimana manuskrip dalam sejarah Islam misalnya bisa menikmati
kajian-kajian Prof. Oman Fatur Rahman di Ngariksa Channel di YouTube. Bisa di-like, di-subscribe, kemudian di-komen dan di-share seluas-luasnya sehingga lebih bermanfaat bagi banyak orang, terutama juga teman-teman milenial supaya lebih serius mendalami kajian-kajian dari sumber. Sudah seri ke-18 tuh. Nah, bisa kan sambil ngabuburit bisa ngikutin kajiannya Kang Oman. Dan kepada 5 penanya tadi, Mbak Irna, Mas Dadi, Mas Muhammad Muslim, Mas Insan, dan Mas Hendri, nanti dari panitia akan mengirimkan bingkisan, nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih sekali lagi, Kang Oman. Barangkali ada closing statement untuk teman-teman semua. Ya, closing statement-nya, mari kita jaga warisan budaya kita yang tertulis tadi itu sesuai dengan arti ngariksa. Ngariksa itu artinya kan ngajaga, merawat, walaupun itu akronim dari Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Tapi mudah-mudahan dengan ngariksa itu kita bisa punya semangat untuk merawat khasanah peradaban kita, khususnya dalam bentuk manuskrip yang tadi saya jelaskan. Terima kasih, itu aja. Baik, hatur nuhun, terima kasih teman-teman semua. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Oman yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Tetap semuanya teman-teman jaga kesehatan, stay at home, di rumah aja, dan mudah-mudahan nanti kalau ada new normal kita juga sudah punya habit baru, jadi bisa lebih beradaptasi dengan kondisi yang saat ini kita alami. Sekali lagi terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri acara kita dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilillah haq, summa fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Chattingnya boleh juga di-save. Di-save itu bagus, itu chattingnya. Oh iya, chatnya. Tolong bisa dikirim ke. Siap. Banyak testimoni juga ini, Bro. Ya. Baik, saya pamit ya, Kang Sigit dan semuanya. Atur nuhun, sami-sami. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.